Halo teman-teman semua, di video kali ini gue mau sharing tentang keyboard shortcut di Photoshop. Jadi kita common menggunakan keyboard gitu, agar editing kalian lebih cepat. Dan gue jamin ketika teman-teman udah hafal common keyboard shortcut di Photoshop ini, editing teman-teman lebih cepat dan lebih mahir nantinya. Oke, kita langsung saja menuju ke Photoshop. Di sini sudah gue buka Photoshopnya. Oke, yang pertama, misalnya kita tanpa keyboard shortcut. Kita mau membuka file ataupun mau membuat new layer. Kita pasti ke sini. File new. Nanti akan membuat new layer. Nah, tapi di sini pun sudah ada alternatifnya tertulis di situ, yaitu menggunakan Ctrl N. Jadi kalian nggak perlu susah-susah untuk membuat new layer. Kalian cukup tekan Ctrl dan N. Nah, di sini ini yang biasa gue gunain, ataupun kalau teman-teman pengen ukuran baru ya cukup diganti di sini. Mau pakai ukuran pixel, inci ataupun sentimeter. Nah, gue biasa menggunakan ini 1920 kali 1080, klik new. Oke, ini tadi Ctrl N untuk membuat new layer. Lalu gue akan import file. Jadi import file itu memasukkan file ke Photoshop. Kalau tanpa keyboard shortcut, kalian pergi ke file, terus open. Nah, di sini pun juga terlihat Ctrl O, makanya kita tekan Ctrl O. Oke, nah contoh gue cari file ini. Oke, gue buat PNG dulu agar bisa dipindah. Hilangin backgroundnya. Kita masukkan ke sini. Nah, itu tadi Ctrl O untuk open file, jadi untuk memasukkan file ke dalam Photoshop. Lalu berikutnya Ctrl T. Ctrl T ini adalah free transform, jadi untuk memunculkan garis-garis di sini agar bisa kita adjust gitu. Contoh ini bisa kita rubah ukurannya menjadi besar ataupun kecil. Tinggal kita drag di sini sambil menekan shift, terus klik lalu drag. Oke, ini tadi Ctrl T ya, free transform. Lalu apply. Terus selanjutnya adalah Ctrl A. Ketika kita command Ctrl A, nah ini menyeleksi semua ini. Nah, ini gunanya untuk contoh untuk agar objek ini berada di tengah-tengah ataupun di pinggir ataupun di atas bawah. Cukup kita di move tool sini. Nah, kita klik yang di sini. Ini tengah horizontal, terus ini tengah vertikal. Itu. Contoh deh, gue contohin. Ini kita ini dulu, terus gue taruh di sini. Ctrl A untuk seleksi semua. Terus kita klik ini untuk tengah horizontal. Nah, lalu untuk tengah vertikal. Oke, terus untuk menghilangkan seleksi ini, kita tekan Ctrl D. Itu teman-teman. Lalu selanjutnya adalah Ctrl J. Ctrl J ini adalah untuk mengcopy layer. Jadi teman-teman kalau mau mengcopy layer di sini cukup tekan Ctrl J aja. Mau dibuat beberapa copy juga bisa. Lalu selanjutnya adalah Ctrl E. Nah, Ctrl E ini adalah untuk memerger ataupun menyatukan layer, yaitu satu layer yang tepat berada di bawahnya. Terus Ctrl Z. Nah, Ctrl Z ini untuk undo, tapi hanya satu langkah sebelumnya. Ctrl Z. Gitu ya teman-teman. Jadi Ctrl Z itu untuk undo, tapi hanya satu langkah sebelumnya. Tapi beda halnya ketika kita tekan Alt Ctrl Z. Nah, Alt Ctrl Z ini
dia kayak step backward. Jadi dia bisa mundur terus ke histori sebelumnya. Tuh. Jadi gitu ya teman-teman. Lalu untuk kebalikannya, kita ingin mengembalikan yang history yang di depan tadi yang sudah kita step backward tadi. Jadi kita mau forward ke depan. Jadi kita tekan Shift Ctrl Z. Nah, ini dia maju terus teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini sangat membantu banget. Lalu berikutnya adalah Ctrl Shift E. Ctrl Shift E. Nah, Ctrl Shift E ini adalah untuk memerger semua layer yang ada di sini. Oke, kita back. Kalau merger itu kan kalau kita tanpa menggunakan keyboard, kita harus begini dulu. Kita harus select begini dulu. Baru klik kanan merger. Nah, gitu teman-teman. Lalu berikutnya adalah Alt Ctrl Shift E. Jadi ini memerger semua layer yang ada di sini lalu mengkopinya. Itu teman-teman. Ketika kita tutup, nah ini semua udah tercopy tadi. Itu teman-teman. Oke, kita back. Terus berikutnya adalah Ctrl G. Nah, Ctrl G ini adalah membuat new layer tapi dalam satu grup. Itu teman-teman. Seperti itu tadi ya. Jadi Ctrl G adalah membuat grup. Nah, gitu teman-teman. Kita back lagi. Lalu berikutnya adalah Ctrl Shift S. Jadi Ctrl Shift S ini untuk save as, untuk menyimpan dengan file baru dengan judul yang berbeda. Nah, begini teman-teman. Misalnya gue simpan di PNG, simpan di download. Oh, udah ada 51. Lalu berikutnya ketika ada beberapa perubahan di sini, nah kita cukup menekan Ctrl S. Jadi Ctrl S ini untuk auto save. Itu teman-teman. Lalu kemudian adalah Ctrl plus ataupun Ctrl minus. Jadi ini untuk zoom. Jadi zoom in ataupun zoom out gitu. Nah, ini misalnya untuk memperbesar gitu. Lalu untuk mengecilkannya kita tekan Ctrl min. Gitu teman-teman. Tuh. Lalu berikutnya adalah Ctrl R. Nah, ketika kita tekan Ctrl R, hilang. Nah, untuk memunculkan lagi, kita tekan Ctrl R lagi. Oke, gitu. Lalu keyboard shortcut berikutnya adalah huruf F. Jadi huruf F ini adalah untuk menampilkan full screen. Tuh, jadi seperti ini. Full screen ya. Untuk mengembalikannya lagi, tinggal tekan aja F lagi. 2 kali, oke. Terus berikutnya Ctrl 1. Jadi Ctrl 1 ini untuk memperbesar 100%. Jadi kayak zoom tadi, cuman dia nggak step by step. Jadi dia langsung menampilkan 100%. Oke, kita kembalikan dulu. Lalu keyboard shortcut berikutnya adalah tombol X. Jadi tombol X ini untuk memindahkan antara background dan foreground. Misalnya kita tekan tombol X. Nah, jadi dia berpindah antara background dan foreground. Nah, gitu. Cuman kan warna standarnya biasanya kalau kita pertama buka Photoshop pasti ini putih dan hitam. Jadi kalau ini ternyata warna yang bukan standarnya, bukan default dari Photoshop, lalu kita ingin meresetnya, kita cukup tekan tombol D. Nah, jadi tombol D ini adalah mereset settingan default dari Photoshop. Oke, mungkin gitu aja teman-teman
Jadi yang baru saja gue sharing ini biasanya yang sering banget gue gunakan. Jadi ini tadi fungsinya untuk mempercepat editing kita. Oke, gitu aja sharing-sharing kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan ataupun yang lain bisa coret-coret di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan see you.